Nah, sedikit tentang aplikasinya, kalau kalian mau tahu itu logonya adalah seperti ini. Kemudian tampilan desktop awalnya kalau kalian buka di komputer itu adalah seperti ini ya. Ini kalau kalian bisa lihat dan kalian kenal aplikasi yang seperti ini, udahlah kalau aku sih bagiku aku ditipu sama aplikasi ini. Nah, masalah selanjutnya itu bermula ketika di aplikasi ini aku kembali kenalan dengan beberapa orang. Karena ini kan basic main aplikasinya itu adalah aplikasi jejaring sosial kembali lagi ya. Jadi akan ada banyak orang di situ yang kemudian ngajakin kita saling kenalan kayak gitu. Nah, dan dari situ aku kenal lagi beberapa orang dan salah satunya kita sebut aja si Miss B gitu ya. Nah, si Miss L yang pertama yang ngebayarin itu tiba-tiba membatasi komunikasi. Bukan tiba-tiba membatasi komunikasi ya. Dia bilang dia kayak ada urusan pekerjaan di sana, sedikit sibuk. Jadi dia tidak terlalu bisa standby untuk kayak balas chat atau apa kayak gitu. Intinya dia dalam beberapa hari ngilang aja kayak gitu ya. Nah, ketika dia ngilang ini, kemudian aku kenalan sama si Miss B ini yang satu lagi, yang kedua ya. Nah, si Miss B ini kemudian kayak sedikit intens chattingan lagi ke akunya gitu kan. Nah, sedikit intens chattingan lagi ke akunya. Dan ternyata dari chattingan ini kita tahu kalau ternyata kita dalam satu kota yang sama gitu. Sama-sama di Indonesia, dia nggak di luar negeri tapi di Indonesia. Nah, terus aku bilang, kok kamu menggunakan aplikasi ini sih? Dia bilang, ya karena aku ada kolega gitu, rekan bisnisnya dia yang ada di Cina, dan di Cina itu cuma bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi dia install, tapi sebenarnya basicnya dia itu dia ada di Indonesia dan satu kota dengan aku, gitu kan. Nah, kemudian aku tuh iseng bilang, loh kalau kamu satu kota dengan aku, berarti kamu tahu dong tempat ini. Nah, pada waktu aku menyebutkan tempat itu, ternyata si aplikasi ini memblokir akunku. Dan aku dinotip sama CS-nya itu kalau aku tidak boleh men-share data pribadi atau nama-nama tempat lewat aplikasi tersebut. Loh, aku bingung dong. Data pribadi apa? Kan aku cuma ngomong soal tempat gitu kan, gak ada hubungannya sama data pribadiku kan. Habis itu dia bilang tidak boleh menyebutkan nama tempat, jalan dan lain-lain kayak gitu. Sebenarnya ini sudah mulai aneh ya. Tapi intinya akunku diblokir sama aplikasi gara-gara aku menyebutkan nama tempat di daerahku. Nah, tapi ternyata 5 menit kemudian akunku itu pulih, nggak di-banned lagi. Dan ternyata yang memulihkan akunku itu adalah si Miss B yang cewek kedua. Jadi dia bayar sekitar 300 koin kayak gitu, yang kalau kamu rupiahkan itu sekitar mungkin 5 juta sekian kayak gitu, untuk memulihkan akunku. Dan akun dia yang ternyata juga kena banned gitu kan, gara-gara aku nyebutin nama tempat doang. Nah, terus aku bilang, loh kenapa kamu tebusin gitu kan? Nggak, padahal nggak masalah kalau seandainya ini nggak ditebusin sama kamu gitu kan. Terus dia bilang, ya nggak bisa, akunku kan juga kena banned gitu kan katanya dia. Nah, ya sekalian aku nebusin akunnya kamu kayak gitu. Terus aku bilang, wah nggak enak sih sebenarnya gitu kan. Terus apa nih yang bisa aku lakuin untuk nebusin ini? Dan dia bilang, ya kita ketemuan aja buat tebusannya gitu kan. Nah, aku sih kayak bilang, ya nggak masalah sih sebenarnya ya ketemuan kayak gitu kan. Cuman kan masalahnya di aplikasi ini kita nggak bisa nyebutin nama tempat gitu kan. Nah, terus kata dia, ya kamu konsultasikan aja ke CS-nya gimana caranya untuk nyebutin nama apa, untuk bisa ketemuan dengan rules yang benar dari aplikasi itu gitu kan, harus kena banned dua-duanya. Gimana caranya? Nah, dan akhirnya entah kenapa aku setuju-setuju aja untuk mengkonsultasikan ini ke CS-nya, gimana caranya aku ketemuan tanpa harus kena banned dan tetap aman ketika aku menyebutkan nama tempat gitu ya. Dan aku nggak tahu bahwa sebenarnya disinilah awal mula aku ketipu habis-habisan itu ya. Nah, singkat cerita kemudian CS-nya itu bilang bahwa kami bisa melakukan pertemuan meet up kayak gitu dengan masing-masing user itu mendepositkan bahasanya adalah mendepositkan uang sekitar 1000 US dollar kayak gitu. Nah, dan itu kalau aku rupiahkan karena dia menggunakan koin exchange dan satu koin exchange-nya itu adalah 16.500, maka 1000 dolarnya itu jika di exchange-kan dengan koin exchange-nya itu adalah 16.500.000 rupiah. Itu adalah angka yang cukup banyak gitu ya. Dan kayak apa ya? Kayak aku sudah berat aja gitu untuk mengeluarkan 16.500.000 sebagai deposit dari sebuah pertemuan kayak gitu kan. Nah, dan aku bilang ke Miss B ini kalau aku kayaknya nggak bisa gitu kan. Tapi kembali lagi ternyata si Miss B ini mau ngebayarin. Nggak apa-apa katanya dia. Aku depositin 2.000 dolar ke mereka, aku yang bayar gitu ya. Kita ketemuan katanya dia gitu. Ya udah, akhirnya dia kayak berinisiatif untuk ngebayarin ke aplikasi itu. Tiba-tiba beberapa menit kemudian sekitar 10 menit ada notif ke akunku dari CS-nya kalau si Miss B ini udah melakukan pembayaran deposit untuk keperluan pertemuan kayak gitu ya, untuk keperluan pertemuan, tapi mereka tidak bisa menerima kembali lagi sama tidak bisa menerima 100% pembayaran dari user lain. Jadi kalau ketemuan tuh harus dua belah pihak bayar gitu. Nah, tapi mereka gak masalah 105 $1.500 dari si Miss B itu, tapi $500 tetap harus dari aku.
dan itu 8 juta sekian. Dan kembali lagi, karena aku ngerasa nggak enak tadi, karena uangnya dia keluar sejumlah $1.500 itu, dan $1.000 aja sudah 16.500.000, kemudian ditambah 500 lagi sekitar 8 juta sekian. Itu mungkin sekitar 24 jutaan ya dia keluar untuk ngedepositin pertemuan. Aku jadi nggak enak. Ya udah, akhirnya aku bilang ya udah aku lunasin depositnya, karena dalam pikiranku waktu itu juga kayak ya ini kan bentuknya deposit, kalau deposit itu dia akan balik lagi ke akunya setelah pertemuan selesai gitu kan. Ya udah, si aplikasi ini berargumen bahwa $1.000 itu adalah semacam deposit agar user yang bertemu ini aman gitu, karena banyak banget kayak penipuan-penipuan, kayak meet up yang berakhir kayak pembunuhan dan lain sebagainya, sehingga mereka memerlukan deposit dari user yang ketemu ini agar tidak dijadikan sebagai sarana kejahatan gitu. Jadi kayak yang alasan mereka tuh kayak yang masuk akal aja bagi akunya gitu, apalagi kan ini aplikasi dari luar negeri yang mungkin sedikit protect terhadap para usernya kayak gitu ya dalam pikiranku. Dan akhirnya aku membayar dan melunasi 8 juta sekian itu. Oke, aku pikir ini semua udah berakhir, dan aku pikir ya udah aja gitu, udah besok bakalan aku bisa dapat alamat untuk pertemuan, dan uang 8 jutaku kembali, dan semua masalah beres. Aku kira seperti itu. Tapi ternyata ketika uang itu sudah ditransfer, si aplikasi ini malah minta lagi, malah bilang lagi bahwa depositnya aku yang $500 itu, dan depositnya si Miss B yang $1.500 itu sudah mereka terima. Tapi untuk pertukaran alamat, aku harus membayar lagi sekitar $2.000 per masing-masing user. Kalau enggak, uangku yang 8 juta dan uang dia yang 23 juta sekian itu akan dianggap hilang. Aku mau tanya, kira-kira kamu stres nggak? Gitu. Kamu udah terlanjur mentransfer uang 8 juta, tapi kalau kamu nggak melakukan deposit again sejumlah $2.000, uang kamu yang 8 juta itu bakal hilang. Aku udah stres banget pada waktu itu. Aku udah stres banget. Tapi di satu sisi aku pengen mempertahankan uangku yang 8 juta itu agar bisa balik gitu kan. Dia minta $2.000. Itu kalau aku rupiahkan dengan 16.500.000 tadi, $1.000-nya, berarti $2.000 adalah 33 juta rupiah. Ya, 33 juta rupiah sekian. Nah, aku udah stres banget pada waktu itu. Kalau aku nggak bayar 33 juta, uang dia sama uangku yang 8 juta sekian, itu bakal hilang. Tapi kalau aku bayar, kok rasanya berat banget 33 juta gitu kan. Nah, pada waktu itu aku berdoa sama Tuhan. Ini bukan bermaksud kayak, lu kenalan sama cewek, giliran kena palak segitu lu berdoa sama Tuhan, bukan masalah itu sih sebenarnya. Aku tuh berdoa sama Tuhan, aku bilang kalau aku bisa mengembalikan uangku yang 8 juta itu gitu kan, dan menyelesaikan urusanku sama si cewek itu, dalam pikiranku pada waktu itu nggak ada lagi ya kayak pengen ketemuan dan lain sebagainya, tuh nggak ada lagi, sumpah nggak ada lagi. Yang aku pikirkan saat itu gimana caranya ini urusan udah cepet kelar aja, udah beres gitu, entah itu ketemu atau enggak aku udah nggak peduli. Ini masalahnya sudah bukan soal pertemuan, tapi kayak soal uangku mau hilang, uangnya dia mau hilang, dan urusan ini benar-benar belibet gitu kan. Kenapa aku jadi ribet kayak gini, dan aku pengen kayak sudah secepatnya selesai urusannya. Aku bilang kalau aku dengan mentransfer lagi again sejumlah yang lebih besar 33 juta tadi, aku bisa mengembalikan uangku, mengembalikan uang dia, menyelesaikan urusan ini, mempertahankan hakku. Ya udah, tolong bantu ringankan segalanya gitu. Tapi kalau memang ini salah, bukan, tolong bantu aku untuk bisa tegas buat mengkat ini dan membiarkan uangku yang 8 juta itu hilang gitu kan. Nah, tapi pada waktu itu aku lebih berat ke arah kayak ya udah kita coba berusaha sekali lagi agar uang yang 8 juta ini bisa kembali, uang dia kembali, dan lu beres, gak ada sangkut pautnya lagi gitu. Dan aku transfer uang yang 33 juta itu. Dan kalian tahu apa? Benar. Ketika uang 33 juta itu beres dan didapat sama dia, mereka minta deposit lagi $3.000. Aku udah gak bisa. $3.000. Buat apa? Aku udah mulai berpikir pada waktu itu. Aku bilang ke Casnya, di mana-mana yang namanya platform gitu ya, itu ada keterbukaan dan kepercayaan untuk menggayat para user dan pelanggannya gitu. Tapi itu dua-duanya gak aku dapetin dari mereka. Yang pertama, mereka bohong dengan cara mereka bilang cuman deposit $1.000, dan itu pun mereka gak ngasih tahu nih kalau nggak bisa dibayarin sama salah satu user gitu, harus dua-duanya yang bayar. Nggak ada penjelasan kayak gitu. Mereka cuma bilang didepositkan masing-masing satu user itu $1.000 dan kita bisa ketemu. Tapi pada waktu $1.000 dibayar, ada biaya lagi $2.000 gitu. Dan pada waktu aku melunasin yang $2.000 ini, aku juga sempat ngomong ke aplikasinya, ada chattingnya nih, ada chattingannya. Kalau kalian nggak percaya, nanti aku tampilin ya di akhir video gitu chattingannya. Itu aku bilang ada biaya lagi nggak habis ini gitu kan. Setelah aku transfer 33 juta ini atau $2.000 ini, ada biaya lagi nggak gitu. Dan aku ketemu nggak ketemu, itu uangku balik nggak. Terus mereka bilang ketemu nggak ketemu, uangnya bakal balik. Ini cuma deposit yang bersifat temporari gitu kan, sementara. Dan ini adalah
biaya terakhir 33 juta itu biaya terakhir. Setelah itu aku ketemu gak ketemu, uangku bakal balik. Tapi nyatanya mereka minta lagi dan lebih banyak, $3.000. Kayak mau nguras sampai habis gitu loh. Dan dengan ancaman yang sama, kalau aku nggak bayar uangku yang 33 juta itu dan yang 8 juta itu nggak akan mereka balikin, hangus. Aku stres dong, udah mau gila pada waktu itu. Aku bilang, nih apaan aplikasinya, kayak memeras gitu kan. Dan besoknya ketika aku nggak mentransfer, aku malah diinbokin. Dia bilang kalau kamu nggak bayar yang $3.000, maka ini akan berbunga setiap harinya $100. Aku bilang, lu gila aplikasi gitu kan. Ini aplikasi setan nih, gila. Aku bilang gitu. Aku tuh nggak ngutang sama kalian gitu kan. Aku nggak ngutang sama kalian. Malahan duitku tuh ada di tempat kalian gitu kan. Kok bisa-bisanya aku yang kena bunga? Kok bisa-bisanya aku yang kena denda gitu kan. Terus mereka cuma bilang, ya memang rules-nya aplikasi mereka ya kayak gitu katanya, dengan santainya. Terus aku bilang kayak gini, aku pengen ngebatalin aja pertemuan ini, aku pengen ngebatalin. Ketemu nggak ketemu, aku pengen ngebatalin. Aku udah bodo amat, aku bilang kayak gitu. Kalau misalnya ada denda, silahkan ambil dari situ, tapi balikin sisanya ke aku. Gitu. Terus dia bilang, boleh dibatalkan, tapi aku harus bayar denda sejumlah $1.500 atas pembatalan pertemuan tersebut. Ya aku bilang, gak apa-apa. Kan uangku sebelumnya $500 di kamu, kemudian aku bayar $2.000 lagi di kamu. Ya udah potong aja dari situ, balikin $1.000 ke aku. Tapi mereka tetap bilang, gak bisa, kamu harus bayar dulu, baru kita balikin duitnya. Aplikasi apaan kayak gitu kan? Bikin orang stres, bikin orang gila. Dan aku punya catatannya, bukti-buktinya semua aku simpan. Terus aku bilang, lu aplikasi tapi lu bikin orang gila gitu kan. Kalau lu minta denda, lu pengen orang ngebayar, kan duit aku tuh $2.500 loh sama kalian. Potong aja dari sana, kembalikan ke aku sisanya. Tapi kenapa kamu minta lagi uang sementara uangku tuh ada di kamu gitu kan? Dia bilang, ya kayak gitulah rulesnya. Akhirnya aku bilang apa? Ya udah, memang kayak gitu caranya. Ambil aja uangnya, terserah. Karena aku ngerasa aku udah kayak ditipu habis-habisan. Mau lapor ke polisi pun belibet gitu kan. Karena ya jelas aplikasinya udah nggak terdaftar. Aku dengan sukarela mentransfer gitu kan. Jadi kayak ribet aja gitu urusannya. Nah akhirnya di situ aku bilang, aku ancam, aku bilang ngomong terakhir itu kayak gini, aku bakal mendiskusikan ini ke tim legal dulu, aku bilang kayak gitu. Terus dijawab sama CS-nya kayak bilang, iya nggak apa-apa karena rules-nya kami memang seperti itu katanya. Satu yang membuat aku ketakutan pada waktu itu adalah aku sempat mengirim nomor akun rekeningku gitu. Karena kan dia di awal itu bilang, ini kan cuma deposit nih, cuma deposit yang $1.000 pertama sama yang $2.000 kedua, itu adalah deposit yang bersifat temporary, dan nanti setelah pertemuan berhasil, itu bakal ditransfer balik ke rekeningku, dan mereka minta nomor rekeningku. Nah, di situ sebenarnya aku kayak ngerasa takut kalau misalkan rekeningku ini nanti dikenapa-kenapain gitu, karena nomor rekening itu ada di mereka gitu kan. Nah, tapi aku pikir ya nomor rekening aja itu kan nggak masalah toh, semua transaksi dari kita juga kayak ngasih nomor rekening kan ke orang lain gitu. Nah, aku takutnya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sih aku pantau sampai saat ini belum ada ini ya pendebetan yang tidak aku kenal dari rekeningku, dan semoga aja ini udah beres aja gitu. Enggak. Jadi aku tuh udah nggak bisa dan punya kekuatan untuk nuntut dan lain sebagainya, untuk urusan yang lebih panjang dan lebih ribet lagi tuh udah nggak ada daya dan upaya gitu. Jadi dalam pikiran aku itu cuman kayak pengen tenang, pengen masalah ini beres, pengen masalah ini selesai, udah gitu. Aku udah nggak nuntut apa-apa lagi, udah biarkan aku hidup tenang aja, udah gitu. Dan ini bikin aku cukup trauma juga ya. Jadi habis itu seluruh aplikasi yang berbau jejaring sosial dan kenalan-kenalan dengan orang baru kayak gitu, termasuk Tinder dan lain sebagainya, Tantan dan lain sebagainya, itu sudah aku delete semua. Dan aku udah kayak males untuk kayak kenalan sama orang baru lagi. Dan apapun yang berhubungan dengan kenalan secara online aku udah gak mau lagi. Udah bikin aku frustasi dan bikin aku trauma banget. Dan masalah uang aku yang sudah hilang itu, yaudah aku kayak udah cukup berpasrah sama Tuhan aja. Kalau memang itu rezekiku, nanti mudah-mudahan dikembalikan dengan bentuk yang lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya intinya aku ikhlasin aja lah yang 33 juta, dan bukan 33 juta sih, dengan 8 juta plus 33, 42-an ya, 40-an aku kena di aplikasi itu dengan yang lain-lainnya gitu kan. Yang aku inginkan itu sekarang tuh cuman kayak hidup tenang aja udah, tanpa keribetan dan lain sebagainya itu. Aku berharap ini menjadi pelajaran untuk teman-teman di luar sana yang bermain aplikasi-aplikasi yang intinya berkenalan dengan orang baru itu, agar lebih hati-hati. Dan kalau bisa di aplikasi yang terdata di Play Store atau App Store ya. Dan juga kalau berurusan dengan uang itu, kalau udah dimintain uang, menurutku lebih hati-hati aja. Jadi aku bikin video ini untuk edukasi ke teman-teman, dan benar-benar kayak niatan hatiku tuh untuk memberikan sedikit kesalahanku ini ya sebagai pelajaran untuk teman-teman di luar sana. Jadi nggak ada niat atau apa, niat buruk atau apa. Ini semata-mata juga udah kehilapan aku ya sebagai pengguna jejaring sosial. Kalau dibilang bodoh ya memang bodoh, cuman ya kita kan sebagai manusia, kalau aku sih merasanya aku terjebak di situasi, dijebak dan dipaksa untuk
apes seperti itu. Cuman ya aku balik lagi kalau udah memang seperti itu jalannya, ya kita bisa apa gitu kan. Cuman mudah-mudahan apa yang terjadi di aku ini tidak terjadi di teman-teman yang lain jika memang sempat untuk nonton dan melihat video ini. Oke. Sekali lagi tetap berhati-hati dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kalian. Thanks for watching. See you next time.